Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Adi Saputra, NIM 204200053 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, kelas A semester 3. Tujuan saya di sini atas dasar tugas UTS dari mata kuliah Psikologi Belajar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Saidah Ahmad MPD. Itu apakah yang dimaksud dengan psikologi dan psikologi belajar? Psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno atau psisi yang berarti jiwa dan logia yang artinya ilmu. Sehingga secara etimologis psikologi dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Penyebutan ilmu psikologi merupakan sebuah kekeliruan yang sering muncul karena kata psikologi sendiri berarti ilmu tentang jiwa. Dan psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penerapannya bagi belajar dan pembelajaran. Nomor 2. Apakah manfaat mempelajari psikologi belajar? Metode apa saja yang dapat diterapkan pada psikologi belajar? Manfaat dan kegunaan psikologi belajar merupakan alat bantu bagi penyelenggara pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Psikologi belajar dapat dijadikan landasan berpikir dan bertindak bagi guru, konselor, dan juga tenaga profesional kependidikan lainnya dalam mengelola proses pembelajaran. Metode yang dapat diterapkan pada psikologi belajar yaitu yang pertama, metode eksperimental. Yang dimaksud dengan metode eksperimental atau eksperimen merupakan sebuah pengamatan yang nantinya akan dilakukan dengan teliti terutama terhadap gejala-gejala jiwa yang memang ditimbulkan secara sengaja. Selain itu, untuk contoh tentang metode eksperimental ini yaitu mendapatkan dan mengetahui sifat-sifat umum yang berasal dari gejala kejiwaan. Yang kedua, metode kuesioner. Pada metode kuesioner merupakan serangkaian dari pertanyaan-pertanyaan yang mana berkaitan langsung dengan topik yang ada dalam ilmu psikologi, pendidikan, dan sosial. Yang ketiga, metode klinis. Metode yang satu ini merupakan sebuah tempat diagnos dan juga pengobatan untuk berbagai macam jenis kelakuan, gangguan fisik, hingga perkembangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode ini merupakan sebuah metode yang nantinya dapat digunakan dalam ilmu psikologi agar dapat menyelidiki secara detail tentang sejumlah individu. Yang keempat, metode introspeksi. Pada metode introspeksi ini merupakan metode penelitian yang mana akan dilakukan dengan cara mengamati ke dalam diri sendiri. Tidak hanya itu saja, dalam metode ini nantinya juga bisa melihat kondisi mental seseorang dalam waktu tertentu yang meliputi perasaan, motif-motif yang ada dalam diri seseorang hingga pikiran. 5. Metode case study. Dalam metode case study ini merupakan catatan mengenai pengalaman seseorang, baik itu penyakit yang pernah ia derita, lingkungan, pendidikan, hingga perawatan. Untuk itu, metode ini dapat berhasil maka membutuhkan observasi serta pencatatan data-data yang mana dapat dilakukan dengan sebaik-baik dengan cara mencatat data tingkah lakunya. Nomor 3. Mengapa perkembangan dan belajar tidak dapat dipisahkan?
Perubahan yang terjadi pada aspek kepribadian seseorang mempunyai dampak pada perubahan selanjutnya. Karena belajar, anak dapat membaca. Karena belajar, pengetahuan bertambah. Karena pengetahuannya bertambah akan mempengaruhi sikap dan perilakunya. Yang nomor 4, apa pengertian belajar dan ciri-cirinya? Pengertian belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Ciri-cirinya, yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar. Individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif dalam perbuatan belajar. Perubahan itu selalu bersama dan tertuju untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. Yang selanjutnya, perubahan dalam belajar bukan bersifat temporer atau sementara. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Perbuatan belajar yang dilakukan senantiasa terarah pada tingkah laku yang ditetapkannya. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Nomor 5, pada pembelajaran tema cita-citaku kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa untuk belajar tema tersebut? Usaha apa yang dapat dilakukan siswa supaya efisien belajar? Siswa dapat mengamati gambar berbagai profesi yang ditampilkan oleh guru. Siswa mengidentifikasi keahlian yang dibutuhkan oleh profesi tersebut. Siswa dapat menulis profesi yang menjadi cita-citanya.